Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, saya berada di luar negeri. Maka itu kalau teman-teman melihat bahwa backgroundnya bukan tempat yang sama seperti saya membuat konten, tapi saya tetap perlu membuat konten ketika saya melihat ada perkembangan di dunia sepak bola. Setelah sebelumnya saya membuat konten tentang sepak bola Indonesia, kali ini saya ingin membuat konten tentang sepak bola Eropa, khususnya dari Liga Inggris, karena ada dua klub yang cukup sibuk di bursa transfer musim panas kali ini, teman-teman. Yang pertama adalah Chelsea Football Club yang menjual banyak sekali pemain mereka. Bahkan saat ini hanya tersisa mungkin satu atau dua pemain mereka yang merupakan bagian dari skuad yang menjadi juara Liga Champions ya pada tahun 2021 lalu ketika Chelsea mengalahkan Manchester City di final dengan skor 1-0. Dan yang kedua adalah Arsenal Football Club yang tampaknya ini ingin membangun fondasi di klub dengan membeli pemain-pemain muda, tapi yang sudah punya pengalaman dan tentunya punya kualitas permainan. Nah, artinya Arsenal ini sepertinya di musim depan punya target yang lebih besar lagi. Jika musim lalu sebetulnya target mereka adalah untuk bisa lolos ke Liga Champions, walaupun mereka sempat bersaing di papan atas untuk bisa menjadi juara, namun akhirnya digeser oleh Manchester City. Tapi tampaknya musim depan target mereka adalah untuk menjadi juara. Karena kalau kita melihat sekarang pemain-pemain di Arsenal, tentu mereka sudah punya pengalaman dari musim lalu dan seharusnya kesalahan mereka dari musim lalu bisa mereka benahi di musim depan supaya ya bukan tidak mungkin ya nanti mereka akan kembali bersaing untuk menjadi juara. Ya kalau untuk menjadi juara memang tidak mudah, tapi seperti yang saya selalu katakan bahwa di sepak bola tidak ada yang mustahil. Tapi pertama-tama teman-teman saya ingin membahas tentang Chelsea Football Club. Karena menarik sekali nih, Chelsea Football Club menjual banyak sekali pemain mereka. Jadi tampaknya owner mereka Todd Boehly juga harus bisa menyeimbangkan ya neraca keuangan mereka ya. Karena kan sebelumnya Chelsea membeli cukup banyak pemain ya. Kalau nggak salah tuh musim lalu sampai menembus di atas 300 juta pound ya, jika saya tidak salah ya, saya lupa persisnya berapa itu angkanya ya, yang mereka belanja pemain. Pokoknya banyak sekali lah pemain. Bahkan skuad Chelsea itu punya lebih dari 30 pemain dan itu yang tentunya membingungkan seorang pelatih. Mau pilih pemain mana di setiap pertandingan karena kan begitu banyak. Nah sekarang pelatih baru Chelsea kan Mauricio Pochettino ya, memang sih masih banyak yang meragukan tentang kemampuan Pochettino untuk bisa membangun Chelsea sebagai sesuatu kekuatan yang mengandalkan kekompakan seperti dulu ya ketika mereka dilatih oleh Thomas Tuchel. Tapi jangan salah juga teman-teman, Pochettino ini kan sudah punya pengalaman di Liga Inggris. Dia sebelumnya lama melatih Tottenham Hotspur dan ketika dia melatih Tottenham Hotspur, dialah yang mengorbitkan banyak pemain muda di Tottenham Hotspur sehingga mereka sampai sempat lolos ke Grand Final dari Liga Champions walaupun kalah lawan Liverpool, tapi mereka juga sempat bersaing di papan atas di Liga Inggris untuk menjadi juara walaupun mereka gagal. So it means ya Pochettino ini juga layak diperhitungkan. Ya memang banyak yang meragukan dia, tapi nanti kita lihat apa yang bisa dilakukan. Cuma yang menjadi pertanyaan besar bagi saya ini, apakah Pochettino bisa atau tidak mengandalkan pemain-pemain yang sekarang berada di dalam skuad, karena kan banyak pemain baru juga nih di Chelsea yang minim pengalaman bermain di Liga Premier Inggris. Pemain-pemain yang mereka jual adalah mereka yang sudah punya pengalaman yang luar biasa. Walaupun tampaknya ini Todd Boehly juga harus menjual lah ya banyak pemain ini juga agar mendapatkan uang dan nantinya mungkin akan membeli pemain-pemain baru lainnya. Karena berita terakhir yang saya baca tentang Chelsea bahwa sekarang Todd Boehly sedang berupaya menjual 4 pemain lagi nih, yakni Aubameyang, Lukaku, Hakim Ziyech, dan saya lupa nih saat lagi pemain yang mana, saya lupa, tapi ada 4 pemain lah yang rencananya akan mereka jual segera ya. Hakim Ziyech sayang tuh, seharusnya kan dia sudah pindah ke Al Nassr, tapi tes medisnya kan gagal. Terus Lukaku mereka masih coba untuk menjual. Aubameyang, dan satu lagi Pulisic, dan Pulisic ternyata sudah deal ya ke AC Milan. Jadi ini sisa 3 pemain lagi nih yang Chelsea ingin jual. Dan jika mereka bisa menjual 3 pemain ini, nah nanti mereka rencananya akan membeli pemain baru lagi. Kita tahu salah satu pemain baru di Chelsea yang memang dari musim lalu sudah mereka
jalin kesepakatan untuk beli adalah Nkunku, dan dia sudah gabung kan. Nah inilah sebetulnya kebutuhan dari Chelsea, yakni striker. Tapi kan selama ini banyak striker yang gagal di Chelsea ya. Kita belum melihat lagi striker seperti Didier Drogba. Yang diharapkan Nkunku bisalah menjadi the new Drogba, walaupun ya Drogba itu tidak ada yang bisa gantikan. Tapi ya namanya the new Drogba ya, mungkin dia akan coba untuk melakukan tugasnya seperti apa yang sebelum dilakukan oleh Drogba, yakni scoring goals. Karena itulah masalah dari Chelsea musim lalu, finishnya agak bagus, dan kemudian mereka juga punya masalah di lini pertahanan. Jadi ya dengan banyak pemain baru ini memang sih Pochettino diragukan apakah dia bisa meramu taktiknya dengan pas atau tidak. Tapi menurut saya Pochettino tentu akan membutuhkan waktu untuk membangun basis permainan di Chelsea. Jadi konsep permainan di Chelsea ini perlu dia bentuk dalam waktu yang cukup lama, feeling saya. Karena nih bukan saja banyak pemain baru, tapi juga banyak pemain-pemain muda. Kan ada beberapa pemain muda yang gabung ke Chelsea yang usianya masih di bawah 20 tahun. Jadi feeling saya ya dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Tapi bukan tidak mungkin di musim depan ya Chelsea paling tidak berada di papan atas ya, nggak seperti di musim lalu kan, sempat juga hampir degradasi. Ya kita tunggu nanti, tapi ya kalau dilihat dari pemain-pemain baru Chelsea memang sih banyak yang nggak kita familiar. Tapi ya seperti yang tadi saya katakan, Pochettino ini sebelumnya juga di Tottenham Hotspur yang mengorbitkan banyak pemain-pemain muda. Salah satunya adalah Harry Kane. Jadi kita tunggu saja nanti teman-teman siapa pemain baru lagi yang akan Chelsea beli, dan juga kemana pemain-pemain Chelsea yang akan dijual ya, 3 pemain tersebut, Aubameyang, Lukaku, dan juga kita tahu Hakim Ziyech. Dan sekarang saya ingin membahas tentang Arsenal Football Club. Nah ini dia kan salah satu klub lain yang saya support ya selain Real Madrid. Nah saya cukup terkesan dengan apa yang dilakukan oleh manajemen dari Arsenal. Jadi mereka tampaknya boros ya di bursa transfer kali ini, setelah sebelumnya mereka beli Kai Havertz, usianya masih muda, pengalamannya sudah bagus, sudah pernah membawa Chelsea menjadi juara Liga Champions. Jadi ya ini kalau di atas kertas ya ini tentu pembelian yang bagus ya bagi Arsenal. Tapi sebelumnya kan Arsenal juga membeli Jorginho, performanya up and down ya, gak konsisten. Ya saya harapkan nanti Havertz bisa bermain lebih konsisten. Cuman kan kelebihan dari Havertz ini dia bisa bermain di lebih dari satu posisi kan, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya di konten tentang Havertz. Jadi itu yang memberikan opsi yang cukup luas bagi Mikel Arteta untuk melakukan rotasi di lineup. Tapi selain Havertz, nah ini dia nih kabar terakhir bahwa Declan Rice dan juga Jurrien Timber ya sedang melakukan tes medis di London, dan dalam waktu dekat ini mereka akan menandatangani kontrak dengan Arsenal jika mereka lolos tes medis tersebut. Artinya Arsenal membidik pemain-pemain muda yang sudah punya pengalaman. Declan Rice punya pengalaman yang luar biasa bersama timnas Inggris, dan juga di West Ham baru saja membawa West Ham menjadi juara di Eropa walaupun itu bukan Liga Champions, but still dia punya pengalamannya. Dia merupakan pemain yang tidak tergantikan di West Ham, dan dia adalah pemain yang bisa bertahan dan menyerang sama baiknya. Dan Declan Rice ini walaupun adalah holding midfielder, tapi visi permainannya bagus. Dan dia lebih banyak memberikan passing-passing akurat itu, direct passes itu dari lini tengah. And dia punya energi ya, itu yang dibutuhkan Arsenal. Karena Arsenal ini kan kalau kita lihat konsep permainan dengan Arteta ini kan mengandalkan high energy football. Nah pemain seperti Declan Rice ini sebetulnya ya cocok, apalagi dia menggantikan Granit Xhaka ya. Xhaka is good, tapi kadang-kadang kalau teman-teman perhatikan Xhaka sering lupa bertahan. Nah kalau Declan Rice mainnya lebih sedikit ke dalam lagi. Ya kurang lebih mirip lah seperti Jorginho, tapi gak seperti Jorginho yang lebih banyak memberikan passing ke samping atau ke belakang, tapi dia lebih banyak memberikan progressive passing. Jadi dengan adanya Declan Rice yang diharapkan Arteta, lini tengah mereka akan solid, apalagi nanti ketika mereka bermain menyerang dan mereka akan menghadapi counter attack dari para pemain tim lawan. Dan selain Declan Rice, yang Manchester City akhirnya mundur ya dari perburuan Declan Rice karena mungkin mereka menilai harganya terlalu mahal. Tapi kalau menurut saya, untuk pemain asli Inggris, ya sekarang harganya mahal-mahal. Dan Arsenal kan diberitakan membeli Rice secara total 105 juta pound ya. Sebelumnya kita tahu Grealish ya dibeli Manchester City dengan 100 juta pound. Grealish membutuhkan waktu untuk berkembang, tapi sekarang Grealish menjadi pemain yang penting kan di City. Dan feeling saya Rice bisa cepatlah beradaptasi di Arsenal, apalagi dia adalah pemain asli Inggris dan sudah lama bermain di Premier League. Dan Jurrien Timber ya, sekarang yang juga sedang menjalankan tes medis ya di London. Ini juga adalah pembelian menurut saya untuk jangka panjang. Bukan karena usianya masih muda, tapi Jurrien Timber ini juga sama seperti Kai Havertz bisa bermain di lebih dari satu posisi. Bisa bermain di fullback sebelah kanan, bisa bermain di center of defense. Dan Jurrien Timber ini bukan saja pemain
yang hanya bertahan, tapi dia overlapnya nih cepat banget. Jadi Timber ini adalah pemain yang punya kecepatan. Ketika dia bermain sebagai center back pun, dia bisa membantu memulai serangan secara cepat. Ketika ada transisi, ketika ada counter attack. Dan Mikel Arteta itu kan memang membangun konsep permainan di mana setiap pemain dari Arsenal itu perlu terlibat dalam proses menyerang. Karena Arsenal nih kalau kita lihat flow of the game-nya progressive passing terus. Pokoknya pergerakannya itu harus aktif ke ruang pertahanan tim lawan dan tentunya adalah untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Dengan adanya Jurriën Timber ini juga akan memberikan fleksibilitas bagi pemain-pemain lain yang berada di lini pertahanan Arsenal. Seperti Saliba, seperti Gabriel, seperti Ben White, seperti Zinchenko. Untuk bisa shifting position. Jadi Timber ini kalau nanti ada William Saliba maju, dia bisa masuk ke tengah untuk mengcover. Ketika Timber ini maju, Saliba bisa nutup di sebelah kanan karena Saliba juga adalah pemain yang pergerakannya mobile dan Saliba juga telah menandatangani perpanjangan kontrak. Jadi kalau menurut hemat saya, Arsenal boros dan Arsenal tampaknya targetnya lebih besar lagi untuk musim depan. Ya boros boleh asalkan mereka membeli pemain-pemain yang dinilai akan fit in dengan konsep permainan Arteta dan juga pemain-pemain yang memang telah terbukti merupakan pemain yang penting dan juga memberikan kontribusi di klub-klub mereka sebelumnya seperti Jurriën Timber, Kai Havertz dan juga Declan Rice. Oke lah, Havertz memang sering sulit yang melakukan finishing, tapi pergerakan tanpa bolanya itu sangat berbahaya. Dan dia juga first touch-nya itu sangat baik untuk memberikan one touch passing. Declan Rice, pemain yang biasa bisa menjaga kedalaman dari lini tengah. Dan kemudian yang ketiga tadi Jurriën Timber yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Dan juga Arsenal membutuhkan tambahan pemain di lini pertahanan. Seandainya nanti jika ada pemain di lini pertahanan yang mengalami cedera seperti yang mereka alami musim lalu kan ketika William Saliba itu cedera, terus kita lihatlah lini pertahanan dari Arsenal tidak solid seperti di awal musim lalu. So teman-teman, kita tunggu saja nanti perkembangan dari transfer window. Dan yang saya ingin menunggu nih kabar adalah dari Manchester United, karena tampaknya slow banget klub ini. Dan yang saya baca berita terakhirnya sepertinya mereka akan sulit mendapatkan Onana ya, kita tunggu saja nanti. Tapi sementara kan mereka baru beli Mason Mount dan kita tunggu apa yang bisa dilakukan oleh Ten Hag. Karena sebelumnya jika saya tidak salah Ten Hag itu membidik Jurriën Timber, tapi ternyata Timber pindah ke Arsenal. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya memberikan analisa. Besok saya sudah akan bisa membuat konten dari tempat saya seperti biasa. Dan saya harapkan teman-teman terus memberikan komentar-komentar kalian di kolom komentar dari setiap konten channel YouTube Triple B. Karena saya juga senang mendengarkan analisa-analisa dari teman-teman yang juga saya lihat banyak yang pintar-pintar kok. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.